Halo Noe, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Kak, Hai, apa kabar Noe? baik aja. Baik-baik saja, Alhamdulillah. Udah makan malam? Udah makan malam? Em, iya betul Bang. Lagi sambil Apa? sambil makan, sambil makan? Enggak. Oh enggak, kirain sambil makan. Oke, sip. Bentar. Kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya. Ya, passwordnya, Di ayo balik lagi passwordnya. kasur. Ntar dulu. Nah, oke. Masih ingat gak minggu kemarin belajar apa? Hmm, Hmm, belajar apa itu? yang panjang Minggunya itu ya. beda. Yang Hmm? panjang banget. Yang panjang. Yang kayak hitung-hitungan. Ya sih emang itu Hitung-hitungan. juga. Yang ngontrol ya. Kamu bisa ngontrol. Kamu udah kayak penyihir ya. Udah kayak Harry Potter. Kita bisa mengontrol programnya mau jalan ke kiri apa ke kanan. Kita. Ya, Yuk, bentar. Nah, ini dia yang kemarin. Kita lihat dulu ya. Hmm. yang panjang ini. Yang panjang nih. Nah, ini dia ya. Yang gampang deh. Ini Nah, ini panjang. ya. Kenapa Haredang? Haredang dong. Kamu ngerti Haredang nggak? Apa? Ulang Kamu Pak. orang mana? Lupa Kak Daud. Tinggal di kota Apa? mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Ngerti Sunda nggak? Enggak. Nggak ngerti Sunda. Oke. Nah, ini dia. If answer sama dengan ya. Apakah ini buatan kamu ya, coba. Masih ingat kemarin Oh, F dan L. Oh, iya ya. apa yang terjadi kalau Kak Daud masukin di sini bilang no? Apa yang akan didapat? Gue dengan diskon 10%. Benar. Kalau misalnya dijawabnya yes, Kalau ya itu diskon 40% para pelanggan baru. kalau yes, Kalau yes ya sama aja sih kue dengan diskon 10% sih. yakin sama aja yang mana berarti? Yang 10 apa yang 40? Yang else, yang 10%, Baru kalau misalnya Kak Daud tulis di sini ya, 40%. iya, 40% ya. 40% apa 10? Yang 40% diskon. Sip, betul. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai if. Benar banget. Nah, sekarang kita mau lanjutin lagi if-nya. Bentar. Namanya adalah operator bersyarat bersarang, ya. Panjang Oke. namanya. Panjang banget makin lama. Wah. Bersabar, bersabar. Demi membuat game ya. Kita akan memahami dasar-dasar untuk bikin game dulu. Oke, operator bersyarat bersarang ya. Jadi kita menggabungkan, lagi-lagi kemarin kan bersarang berarti bertumpuk ya. Jadi nanti kamu punya yang namanya if, terus dalamnya ada if lagi. Itu yang kita sebut sebagai bersarang. Ya, jadi kamu nanti punya if, di dalamnya ada if lagi. Ya. Nah, gimana cara bikinnya? Kak Daud tanya dulu. Ini Noe dapatnya true atau false? Eh, True. True, betul. Kalau semisalnya yang ini, true atau false? Ada N ya. False. Hmm? False. You want false? False. Yes, benar.
kan yang ini adalah nilainya false dan yang ini nilainya true. Pakai N. Kamu ada nggak bawa salah satu nih? Ya udah berarti jadi false ya. Bener banget. Oke, hari ini Noe akan belajar mengenai if dalam if. Jadi penulisannya kamu tinggal bikin if, terus nanti kondisinya apa, titik dua, lalu kasih if lagi. Ingat, karena setelah if itu harus ada spasi, maka dikasih spasi aja. Yang di bawahnya pun sama juga, ya. Kasih spasi lagi. Gampang ya? Kita ntar ujungnya tetap kasih titik dua. Nah, yang perlu Noe ingat adalah satu if punya satu else. Berpasangan, ya. Dalam Python, pasangan itu maksudnya sejajar. Gitu. Jadi if dan else-nya sejajar ya. Nah, nanti berarti yang luar juga sama, ya. If dan else sejajar. Gitu. Contohnya gimana? Contoh nanti kamu disuruh rekomendasi makanan, ya. Ditanya kalau makannya sarapan berarti dapatnya bubur. Nah, di sini kamu masukinnya makanan siang, makan siang ya. Makan siang sama dengan sarapan nggak, Noe? Makan siang sama dengan Mm-mm, sarapan. sama Enggak, nggak makan siang dengan sarapan? makan siang dan sarapan. Yang satu makan siang, yang satu sarapan, sama atau enggak? Enggak. Enggak ya, beda ya, makanya jadinya nilainya false. Nah, makanya yang bubur nggak di print, tapi yang keinginan dijalankan. Nah, di sini dia masukin makan enak, terus sama dengan makan enak. Nah, itu sama berarti nilainya true dapatnya pil. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Cuma biasanya gitu aja Coba, terus ya. Coba hmm, inget-inget. co- coba dilihat dulu ada bagian yang bingung. Masih agak sama, masih agak sama, masih agak sama, dan masih agak sama. Sudah, clear? Iya kayaknya. Clear ya? Kalau clear, kamu langsung share screen, kita mulai kan? Tolong di share screen, kita praktekin ya. Kita salah pencet. Mhm. Passwordnya 6275. 6275. Nah, kita buka nomor 3 ya. Lama ya, tumben. Wow. Ini udah di refresh, udah di refresh. Coba itu udah kelamaan kayaknya. Oh, ada maksud, ada. Di refresh dulu ya. Ini tadi satu. Mungkin 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 surveinya ada sesuatu yang jadi ya. Mungkin Kayak mungkin survei langsungnya ada sesuatu yang jadi nih. enggak. Ini Kak Daud bisa kok lancar. Lah aku nggak bisa itu buktinya. Ntar coba Kak Daud buka juga. Kamu eh,
Lancar. Coba dibuka di browser lain. Nah, bentar, ini tunggu dulu sekali lagi refresh ya. Nah, refresh dulu. Nggak bisa tuh, Wadot lancar kok. Ntar kita tunggu dulu bentar ya. 1 jam kemudian. Belum juga 1 menit. Buka ini, apa browser lain, coba browser lain. Pakai browser lain, kamu punya apa selain Google Chrome? Punya Edge nggak, Microsoft Edge? Nggak ada, adanya Chrome doang. Hmm? Chrome doang. Adanya Chrome Chrome. doang, masa? Nggak ada Iya, Microsoft Edge? Kayaknya Edge default deh. Coba cari deh. Masa cuma ada edging. Google Chrome? Ada harusnya. Oh, ini dia, ini emang ada. Oh, lupa, lupa. Hmm, ganti dulu share screen-nya ya. Soalnya Edge itu bawaan gitu loh dari komputernya. Waduh, butuh waktu nih karena ini edging. Edging. Edging penuaan. Waduh, ternyata berita tentang Microsoft-nya emang bener nih. Apa? Ceritanya emang bener ini nih. Apa berita tentang Microsoft? Bahwa mereka cukup lambat. Coba yang di Google Chrome-nya jangan di close, kamu sambil buka lagi aja. Tuh. Yang di Google Chrome-nya jangan di close, kamu sambil buka juga. Oh, tung teng 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 Google Chrome-nya teng. udah kebuka belum? Kok nambah lama banget? Ini udah buka ini? Yang Google Chrome? Iya. Belum juga. Emang mau lihat nih yang di Google Chrome aku. Ini, iya ini kamu share screen-nya yang Microsoft Edge. Kadot nggak bisa lihat. Oh, kan karena saya pindah ke lain terus masih ada nunjukin your screen sharing itu berarti masih di aku bakal bisa ngeliat itu saya yang di tab-tab lain. Nggak bisa. Kecuali kamu share screen-nya semua layar. All screen. Jangan satu window doang. Oh, entire screen ya, kayak gitu ya. Entire screen, pilihnya. Oh, Soalnya kalau kamu kliknya yang Microsoft Edge, kamu buka Google Chrome nggak kebuka, nggak kelihatan maksudnya. Nah, ini udah. tahu tahu tahu, beloman beloman beloman. Oke. Tumben lama banget ya. Lagi hujan di situ. Enggak hujan banget. Malah sih kayak paling dikit kan hujan. Malam sih kayak nggak ada hujan dapat aku main. Oh, soalnya kalau hujan ngaruh. Tapi zoomnya lancar ya, aneh. Lanjut. Nggak tahu dah. Coba Saya juga jawaban yang nomor satu ini ada tiga ya. Nongol pilih. merupakan beberapa conditional set. Ini bunyi iya kan? Ini benar. Dua lagi. Nah, belum. Kita belum belajar else if. Ya udah berarti sisanya ya. Kan kan ini typo. Ini yang else-nya benar, tapi yang else if-nya nanti. Habis ini baru kita belajar. Kan itu typo. Ini kan kenapa ya?
Lanjut nomor 2. Wah, Nah, kan tadi bakal coba nungguin lagi itu. Agak ada lonyol kayak. gua Oh, apa itu? oh. Hmm. Bihombo. Tahu. Bihombo. Tahu. Bihombo. Tahu. Bihombo. Tahu. Bihombo. Tahu. Bihombo. Kamu udah mulai UTS belum di sekolah? UTS. Hmm, Oh, ulangan tengah semester. iya, ujian tengah semester. Oh, belum itu jum. Itu mulai. Ini untuk kita ulangannya datangnya pas apa lagi ya? Pas Desember dah. Oh, bentar lagi berarti ya, berapa? Hampir sebulan lagi. Bentar libur berarti. Liburnya panjang nggak? Oh, tentu lah nggak. Mereka nggak kayak gitu mereka. Kan sekolah. Mereka ini agak sadis mereka. Mereka agak sadis sekolahnya. Tahun baru kan, kepotong tahun baru. Akhirnya tidur yang enak, benar. Coba baca dulu soalnya. Program ini merekomendasikan membuat produk untuk promosi. Jika pembeli menginginkan rekomendasi program, menanyakan kategori barang. Jika kategorinya adalah permen, maka Jelly buah seharga 200 koin direkomendasikan. Untuk kategori lainnya, jus link on berry seharga 140 koin. Jika pembeli tidak menginginkan barang untuk promosi, maka program dengan sopan mengucapkan selamat tinggal. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Oke, berarti kita perlu memperbaiki kesalahan. Baris satu, 2, 3 aman. 4. Kalau pakai if sama dengannya harus berapa? Coba, 2, betul ya. Ujungnya harus ada apa? ini kan Eh, eh, salah. ini Eh, ujungnya harus ada bener ya. titik 2. Oke. Terus yang else juga sama ya, ujungnya harus ada apa? Titik dua, titik dua. Nah, ini adalah poligami ya. Satu if punya dua else. Makanya kita perlu hapus spasinya ya. Yang baris 8 dihapus spasinya biar mepet kiri. Nah, yang ini juga hapus spasinya ya. Sip, dah. Mantap. Boleh siap ya.
Eh, unindent. Oh, ini nih, hapus spasinya ya, kelebihan deh. Offset. Nah, sip. Anda ingin produk dijual? Yes. Nah, nanti di jawabannya apa tuh? Kalau permen berarti dapat yang 200 koin. Udah di checklist belum tadi? Checklist lagi? Eh, hmm, apakah Anda ingin produk dijual? Masuk. Oh, ini diganti jadi ya ya. Ini iseng juga nih yang punya soal. Ganti jadi ya, checklist lagi. Sip. Wih, Ada pertanyaan dulu? panjang. Panjang. Biasa panjang. Nanti kita mulai lambat laun, mulai panjang. Nggak apa-apa. Yang penting paham. Coba baca dulu. Pembeli pergi ke bagian langsung dari kebun di toko Longgavity. Mas mencetak rekomendasi jika klien ingin membeli hijau dari 100 koin dan harga lebih tinggi, maka cobalah campuran salad. Jika klien ingin membeli sayuran dengan harga kurang dari 100 koin, maka cobalah berbagai macam bawang dan berseli. Jika pelanggan ingin membeli sayuran, lalu bagaimana dengan ubi jala? Jala. Baiki Hmm. kesalahan dalam pekerjaan program ini harus bekerja dengan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Eh, Nah, oke. Baris satu, dua, tiga. Itu udah benar. Ini nggak usah kasih tanda ini ya, petik. Hapus tanda petiknya. Nah, karena dia angka, dikasih depannya apa? Baris tiga. Yang atasnya, yang atasnya. Yang input itu. Biar jadi angka kasih. Bukan, bukan. Itu kalau if, hapus. Ente. Yente. Mantap, masih ingat. Oke. Ya. Nah, ini poligami lagi nih. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Di situ. Kasih Pasti. spasi. Kasih tab ya. Tab aja. Yang bawahnya. Nah, sip dah. Checklist pintar. Kamu punya kakak atau punya adik? Atau kamu tunggal? Nggak ada adek. Kalau kakak satu meninggal. Oh, turut berduka. Oke, Ah, ada bedanya. coba Program baca harus dulu. tanya, program harus tanyakan apakah pelanggan ingin mengetahui penjualan. Jika pelanggan menjawab ya, maka sarankan untuk memasukkan kategori produk. Jika kategorinya adalah produk makanan, maka cetak susu 1 liter, kue, kismis, dan persik. Untuk kategori lainnya, cetak bedak cuci, sikat sepatu. Jika tidak, jika klien tidak menjawab iya, nggak ada yang beri, kasih tahu kami jika Anda berubah pikiran. Hmm, Semacam ini tempat hasilnya seperti pada kemarin. nah ini baru panjang nih. Kita buat dari awal ya. Coba kita lihat di gambar. Berarti yang pertama ngapain dulu? Input. Iya, Ya, kamu bikin jawaban sama dengan input di ketika di gambar. Hmm, nah, sip. Terus berikutnya adalah tinggal kita if, rubah itu ke dalam codingan Python. Gimana caranya? if.
Berarti yang pertama adalah If. if. Ya betul. If nih. If, jika pelanggan menjawab ya, artinya If sama dengan mm-mm, tapi tulis dulu jawabannya ya di depan. If jawaban sama dengan ya. Enggak, setelah if. Heeh. Eh, sebelum tanda sama dengan di tengah. Heeh. di sini. Di sini. Bukan dong. Sebelah kirinya. Gitu. Nah, jadi dibikin, oh kalau jawabannya sama dengan iya, titik dua, apa yang terjadi? Dia ditanya ya, tuh, Else. Else. kategorinya dulu, ditanya dulu kategorinya tuh. Ya, berarti input lagi. Bikin nama variabelnya, kategori aja ya. Kategori sama dengan input, kategori minat gitu. Kasih tab ya, kasih tab di sini, di sebelum kategorinya. Nah, kategori minat benar. Terus, Else. nih, jika kategorinya adalah produk makanan, berarti Else. nanti if dulu ya. If kategori sama dengan produk makanan berarti. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus kalau produk makanan berarti apa? Else. Print ya. Kamu enter. Print yang ini ya. Bikin baris baru. Sip. Print dibuat kayak di What? gambar. Hmm. Mm-mm. Di print dulu ya. Oh, bukan. Print dibuat kayak di gambar ini ya. Ini. Susu 1 L. Kue kismis persik. Nah, baru untuk kategori lainnya apa? Berarti Else. else ya. Enter kamu else. Ya ini. Titik dua langsung. Nah, langsung print lagi deh. Bedak cuci, sikat sepatu gitu.
Dah. Sip. Terus yang terakhir jika tidak berarti Else lagi. harus di enter lagi, dihapus pastinya mepet kiri ya. Sip. Else di print yang ini ya. Beritahu jika berubah pikiran. Hmm. Dah, checklist. Kok salah? Apakah Anda ingin menjelajahi mana? Hmm, Menjelajahi penjual teratas kami, ya, kategori minat, produk makanan, susu 1L, kue kismis, persik, bedak, bedak cuci. Ini koma ya, bukan titik. Itu titiknya diganti jadi koma. Dah, coba checklist. Mantap. Ada pertanyaan dulu? Panjang kayak biasa, udah gitu doang kayaknya. Oke, sip. Kalau gitu, Kak Daud coba share screen lagi, lanjutin ke bagian berikutnya ya. Di bagian berikutnya kita mau belajar mengenai nih cabang ya, banyak cabang. Jadi ada yang namanya pernyataan bersyarat dengan banyak cabang. Cabang itu apa? Noe. Ya cabangan muatan yang kayak pohon. Pohon nih, biasanya punya banyak cabang. Biasanya ada banyak ini bentuknya unik banget. Itu namanya kayak cabangnya itu. Ya Oke, itu begituan. oke, Coba sip. ke Hmm? hal yang lain, ke hal yang lain, ke semua hal yang beda-beda. Yang nggak sama Hmm. banget. Oke, jadi bisa dibilang apa? Pengelompokan ya, atau misalnya bisa dibilang Ya. ya dipecah lah, gitu ya, dikelompok-kelompokin. Nah, betul banget. Jadi kamu pernah beli ini nggak? Beli online, belanja online. Eh, Membeli sesuatu yang kayak, Di Shopee, Tokopedia. oh, saya nggak pakai gitu. Oh, kamu belum pernah belanja online. Ya, saya nggak pakai gitu. Oke, nah, jadi kalau misalnya belanja online biasanya ada ini ya, apa ada waktu promo gitu. Jadi kalau kamu beli jam 10 sampai 12 siang, promonya dibagi dua. Dari jam 8 sampai 10 malam, promonya dibagi empat. Ini lumayan banget nih. Kalau kamu bayarnya $1.700 gitu ya, terus beli jam 9 malam, oh promo nih dibagi empat. Jadi kamu cukup bayar $425 doang, ya. Padahal dari harga aslinya yang ribuan. Nah, sayangnya, yang di bagian akhir ini panjang pol. Lihat, ada N, ada OR, ada N. Oh, Nah, ya. Makanya, kamu pakai yang namanya elif. Ya, jadi elif ini menambahkan kondisi baru. Ya, menambahkan kondisi baru atau cabang tadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nilainya false, dia nggak langsung ke else. Tapi dia akan ke ekspresi dua dulu. eh, Ya, baru kalau misalnya yang elifnya masih salah, berarti ke else. Ya, gitu. Nah, lihat ya, pas di awal kamu pakainya if semua nih, Noe. Pas kamu rubah jadi elif yang tengah, ya, nanti kita rubah yang tengah, kamu nanti tinggal ujungnya kasih else doang. Nah, jadi ini ngebikin kodenya lebih ringkas. Oke?
Yang sederhananya lagi, yang lain ya, contoh yang lain. Contoh yang lain, misalnya kamu disuruh rekomendasi makanan. Kalau sarapan bubur, makan malam bakso, bukan sarapan, bukan makan malam pancake. Nah, itu makan siang berarti pancake ya. Nah, ini yang terakhir, hanjang. Kalau kamu rubah if yang di tengah dengan elif, sisanya langsung else aja. Ya. Jadi elif gunanya untuk nambahin kondisi. Itu aja. Nah, ada pertanyaan dulu? Belum ya? Kalau belum, Noe tolong share screen, kita praktekin. Nah, oke. Ini kita pindah-pindahin dari atas ke bawah. Yang ada error itu cuma dua. Sisanya nggak error. Pinter, pinter. Semuanya masih pindahin ke bawah ya. Pinter. Nah, sip udah. Berarti sisanya nggak ada error. Ini pindahin-pindahin. Ini belum dipindahin. Yang dua ini ada tuh. Pindahin dulu ke bawah. Satu lagi. Enggak. Itu udah benar. Ini tidak ada error ya. Bisa nggak digeser yang ini? Ke Enggak. sini. Nggak bisa. Ya udah di refresh coba. Nah, Oh. nah ini kamu pindahin aja semuanya. Nah, baru checklist ya. Oke, mantap. Lanjut.
Sudah dibaca? Sudah. Nah, lihat di baris satu, dua tuh, baris dua. Apa yang kurang? Noe. Hmm, tiga, empat, yes. Yes, oke. Elif sama else itu harus sejajar semua ya. Berarti baris 4 sampai 7 spasinya dihapus. Hmm, ini masih dihapus spasinya ya. 4 sama 6. Sip, dah checklist ya. Mantap. Lanjut, nomor 5. Coba dibaca dulu. Sudah, jadi mau diapain nomor ini? Nomor limanya, Noe? Masukkan waktu buat waktu diskon. Yes, waktu diskon ya. Berarti yang pertama lihat di gambarnya tuh ada tanda panah artinya In apa input. INT input ya. Bikin dulu nama variabelnya. Terus INT input ya, 2 kali. Hmm. Nah, terus yang berikutnya. Hmm. Titik duanya jangan lupa ya. Pintar. Nah, tinggal dibuat yang kondisinya deh. Coba gimana kondisinya? If dan elif. If dulu ya. Pertama if dulu, baru elif. Coba. Oh, Hmm. gimana ya? Y. Hmm. Antara 20 dan 22 inklusif. Artinya jam 20, 21, 22 dia buka. Dia buka, dia dapat promo. Hmm. Dia gabungin nih apa kayak gimana sih? Nggak pakai tanda petik, karena kan dia angka. Enggak, gini ya.
Jadi kamu bisa buat kayak gini. Nah, kalau dia lebih dari 20 dan kurang dari 22 ya jamnya, berarti kita akan bikin dia promo gitu. Ini kondisinya ya. Mm-mm. Ini jamnya. No, ya, diganti dulu ya. Bukan bukan J tapi jam. Nah, terus apa? Kalau dia beli jam 20 sampai 22, apa yang terjadi? Promosi. Promosi. Promosinya berarti gimana? Win. Nggak mungkin. Harganya jadi gimana harganya? Dibagi dua ya. Nah, jadi kamu tinggal bikin kayak gini aja. J sama dengan J dibagi dua ya. Terus di print. Coba langsung dibuat. Yang if-nya udah ya. Kamu langsung bikin dua baris bawahnya aja. Jumlah itu sama dengan J ya punyanya Noah. Mm-mm. Hmm. Nah, sip. Betul ya. Terus tinggal yang berikutnya nih. Yang elif. Win. Gimana berarti? Dia dari jam 8 dan 19 inklusif. Sama Else. kayak yang if, kondisinya tinggal Noe buat. Mm-mm. Cuman dia ganti pakai elif. Ada benar. Nah, sip. 89 ya, dan 19 ya. Mm-mm. Dibikin kayak baris tiga ya. Dibikin kayak baris tiga. Berarti jamnya dulu. Kayak gitu betul. Nah, itu langsung di print aja. Ya, terus katanya jumlah juga. Koma jumlah ya. Ini koma J, bukan jumlah. Koma J. Nah, ini juga sama. Sip. Nomor tiga. Terakhir berarti apa? Baca dulu. Else. Else.
Nomor tiga berarti apa? Else. Else, betul. Else tinggal di print tokonya tutup gitu. Sip, dah, boleh checklist ya. Nah, ini jamnya berapa? Kalau dilihat, oh berarti karena dia dari jam 8 sampai 22, promo ya. Ada pertanyaan dulu, Noe. Panjang. Clear? Kalau clear lanjut ya. Nah, terakhir, coba baca dulu. Pembeli mencari produk dari kategori liburan. Untuk melakukan ini, satu pengguna memasukkan subkategori misalnya makanan. Jika subkategori adalah makanan, maka punya program Anda akan membutuhkan kue, keripik, soda. Jika subkategorinya adalah dekor, maka program Anda akan membutuhkan lilin, balon. Dalam semua kasus lain, lihatlah hit penjualan. Input. Sip. Oke, berarti dibikin dulu input ya. Namanya variabelnya kategori aja. Nah, ini Noe tinggal buat kayak gini. Oke, kamu tinggal bikin if, elif, dan di else-nya ya. Bisa juga copy paste dari soalnya ya. Tuh, yang printnya aja. Dah, boleh checklist ya, Noe. eh ini K-nya huruf kecil, keripiknya juga ya. Dah, coba. Oke, Eh, ada pertanyaan dulu, Noe. Clear ya mengenai if, elif, else ya. Nanti kita mulai masuk ke dalam looping. Sudah tenggelam-tenggelam. Jadi intinya kalau if, elif, else itu mengontrol ya, Noe ya. hmm.
Mengontrol programnya Noe bisa jalan ke kanan atau ke kiri, itu tergantung sama Noe programmernya ya. Oke, Mhm. Noe kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Nanti kita lanjutin lagi untuk belajar looping di minggu depan ya. Bye-bye Ya, Noe, selamat malam. selamat malam. Bye.